Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iksal, Prodi Administrasi Bisnis B 2018. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Ana Nur Adriana, SAB, MAB. Oke, kita mulai saja presentasi hasil tugas saya tentang strategi dan kebijakan bisnis warung abnormal. Siapa sih yang nggak tahu warung abnormal? Tongkrongan anak zaman now ini telah menjamur di berbagai sudut wilayah dan kini semakin berkembang ke daerah lainnya di Indonesia. Warung abnormal ialah warkop kekinian yang berdiri pada tahun 2014 yang didirikan oleh anak-anak muda bangsa yaitu Rex Merindo, Sherita Suteja, dan Stefani Kurniadi, dan lain-lainnya. Oke, ngomong-ngomong soal strategi dan kebijakan bisnis. Pertama, saya akan menjelaskan arah dan tujuan warung abnormal. Arah dan tujuan warung abnormal ialah mereka akan berusaha untuk memuaskan konsumen dengan produk dan jasa yang disediakan, serta mereka juga akan selalu menjaga profesionalitas, kinerja, dan juga menjalankan usaha sesuai slogan yang dimiliki perusahaan warung abnormal, yaitu warung abnormal make people happy talk food. Melihat segmen yang dituju adalah anak muda, warung abnormal akan terus menginovasi suasana yang nyaman sesuai kriteria anak muda, dengan makanan dan minuman dengan harga yang ekonomis. Nah, selanjutnya visi dan misi. Visi abnormal, menjadi warung roti bakar dan indomie yang menjadi pusat tongkrongan anak muda. Lalu misi abnormal ialah satu, menciptakan berbagai varian menu abnormal yang menjadi ciri khas produk abnormal secara berkelanjutan. Dua, membangun jaringan kemitraan yang solid dan saling menguntungkan di seluruh Indonesia. Tiga, membangun organisasi warung roti bakar dan indomie yang profesional yang akan mendukung tercapainya kepuasan bagi seluruh stakeholder. Dari visi dan misi yang diberikan oleh warung abnormal dapat disimpulkan bahwa warung abnormal memiliki pandangan yang unik kepada produk yang dihasilkan dan akan terus termotivasi untuk berekreasi dengan menunya agar masyarakat, terutama anak muda, selalu tertarik untuk datang. Oke, lanjut. Strategi yang dipegang warung abnormal. Yang pertama ada otentik. Dalam wawancara bersama Kontan, Direktur Marketing Warung Abnormal yang bernama Rex Merindo mengatakan, jika strategi pemasaran produk yang pertama harus dilakukan adalah mengetahui target pasar di tanah air. Oleh karena itu, warung abnormal memilih untuk menjual produk lokal seperti mie instan, kopi, hingga roti bakar. Sebab menurut hampir semua masyarakat di Indonesia pasti menyukai kuliner tersebut. Selanjutnya, Rex juga menambahkan jika inovasi dan modifikasi perlu dilakukan sehingga produknya tersebut dikenal secara luas. Contohnya, ia menambahkan bumbu atau topping tertentu untuk mie instan di warung abnormal. Hal itu dikenal sebagai branding yang membuat para pelanggannya akan kembali demi mendapatkan produk yang hanya terdapat di warung buatannya saja. Yang kedua ada SOP Sales. SOP Sales atau menawarkan produk tertentu juga dilakukan oleh pihak warung abnormal. Hal tersebut terbukti membuat peningkatan penjualan mereka yang mana memiliki lebih dari 60 cabang di seluruh Indonesia. Ketiga ada pemasukan pasif. Strategi warung abnormal dalam pemasaran produknya adalah dengan mencari pemasukan tambahan. Misalnya mereka melakukan beberapa inovasi produk seperti membuat bawa pulang atau take away, atau membuat makanan yang tahan dalam waktu lama. Selain itu menerapkan sistem bundling atau paket juga bisa meningkatkan jumlah penjualan dan juga menghabiskan sisa stok makanan yang kurang laku. Yang keempat ada playzone. Di era yang serba menggunakan smartphone ini, warung abnormal berhasil membuat tempat makannya sebagai sebuah arena playzone. Dengan artian mereka menyiapkan berbagai permainan tradisional mulai dari ular tangga, Una Stack, dan lain-lain. Warung abnormal berhasil mengajak para pelanggannya untuk melepas smartphone-nya dan kembali ke dunia nyata dengan permainan-permainan tradisional tersebut. Strategi pemasaran produk tersebut terbukti ampuh sehingga banyak warung tongkrongan yang menerapkan hal serupa. Dengan menerapkan playzone tersebut, pelanggan akan betah berlama-lama dan juga memesan snack ataupun makanan ringan lainnya. Loyalitas pelanggan juga akan terbentuk sehingga warung abnormal memiliki banyak pelanggan setiap cabangnya. Berikut evaluasi dan analisis warung abnormal. Ada internal maupun eksternal. Yang pertama analisis internal. Ada strength atau kekuatan, yaitu sebagai berikut. Kafe dengan menu yang harganya bersahabat atau sesuai kantong mahasiswa.
tempat dan situasi kafe yang nyaman dan sejuk serta dilengkapi dengan area smoking dan non-smoking. Lokasi tempat di daerah Juanda yang lumayan ramai, menghadirkan menu kreasi Indomie dengan cita rasa yang beragam dan keren, dari mulai keju sampai kikil, dari mulai manis sampai pedas, dilengkapi dengan fasilitas wifi. Selain wifi dilengkapi juga dengan fasilitas permainan seperti Uno, ular tangga, balok, susun, dan lain-lain, yang diiringi dengan mendengarkan lagu-lagu hits. Menyediakan berbagai menu dengan cita rasa yang khas warung abnormal, mulai dari roti bakar, pisang bakar, nasi wagyu, alpukat, kerok, dessert manis, susu, dan kopi. Lanjut, yang kedua ada weakness atau kelemahan internal. Ada dana yang dibutuhkan untuk mengadakan sarana pesanan cukup besar. Pesanan lama tiba ketika situasi kafe sedang ramai. Lokasi parkir yang kurang luas. Oke, sekarang kita masuk ke analisis eksternal. Ada opportunity atau peluang. Digemari anak muda yang lebih suka nongkrong karena berada di lokasi yang cukup ramai, memungkinkan pihak manajemen untuk mengadakan event-event tertentu seperti acara nonton bola bersama, mengadakan game-game berhadiah pada acara tersebut, dan sebagainya untuk menarik perhatian pelanggan. Yang keempat ada threats atau ancaman. Pada saat liburan semester, hari libur kampus, jumlah pengunjung akan berkurang secara signifikan. Banyak pesaing di daerah Juanda, kenaikan harga bahan pokok dan bumbu-bumbu masak. Bagaimana strength atau kekuatan mampu menghadapi threats atau ancaman? Yaitu dengan dilengkapi dengan wifi dan fasilitas permainan sehingga pelanggan merasa nyaman dan betah. Yang kedua, memberikan inovasi baru pada produk sehingga walaupun produk yang disajikannya Indomie, tetapi selalu ada menu dengan cita rasa yang baru dan berbeda. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasi weakness atau kelemahan agar tidak menjadi threats, ancaman bagi bisnis warung abnormal. Membuat kartu kecil yang berisi testimoni pelanggan sehingga warung abnormal dapat memasukkan dan tahu akan kekurangan. Lalu bagaimana cara mengatasi weakness, kelemahan agar tidak mengurangi keuntungan dari opportunity atau peluang? Yaitu dengan adanya diskon atau promo, memberikan paket hemat di akhir pekan. Oke, lanjut yang terakhir, bagaimana perubahan kebijakan warung abnormal dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut dibagi menjadi dua, dari sisi internal maupun eksternal. Ya, yang pertama dari sisi internal. Jalita Permesti, manajer media relation CRGP Group, menyatakan kepada media bahwa mereka telah menerapkan kebijakan baru dalam perusahaan yang searah dengan anjuran social distancing dari pemerintah. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya adalah penerapan SOP baru bagi seluruh karyawan untuk melakukan pemeriksaan suhu tubuh, menyediakan hand sanitizer di area kerja, hingga memberikan vitamin secara rutin untuk karyawan. Seluruh karyawan juga diwajibkan menggunakan masker dan sarung tangan saat bekerja agar menghindar sentuhan fisik sesama rekan kerja maupun menghindar adanya sentuhan dengan produk yang dipesan oleh konsumer, serta secara rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke seluruh area kafe. Sementara dari sisi eksternal, warung abnormal menetapkan beberapa peraturan yang didasarkan pada regulasi pemerintah dan protokol kesehatan. Pertama, mereka mewajibkan pengecekan suhu dan cuci tangan bagi supplier bahan baku yang memasuki gerai. Untuk seluruh customer, mereka diwajibkan melakukan pemeriksaan suhu sebelum memasuki area kafe, diharuskan untuk menggunakan masker dan duduk di bangku yang telah disusun berjarak minimal 1 meter. Tidak hanya itu, warung abnormal membatasi jumlah customer yang boleh melakukan dine-in di gerai, yaitu hanya 30% dari kapasitas normal sebelum pandemi. Sementara customer yang tidak memperoleh bangku harus menjalankan sistem daftar tunggu. Ketetapan di atas tentu mengurangi jumlah pemasukan yang diperoleh oleh warung abnormal. Karena itu, untuk mengatasi berkurangnya konsumen di layanan offline, mereka terus meningkatkan layanan online melalui kerjasama dengan jasa delivery makanan seperti GrabFood dan GoFood. Salah satunya dengan memberikan diskon melalui kode unik yang dibagikan kepada pelanggan. Mereka juga terus mengembangkan abnormal APPS untuk mendorong konsumen melakukan pembayaran digital melalui GoPay, OVO, Link Aja maupun Dana, dan memberikan informasi terkini mengenai lokasi gerai dan promosi-promosi yang sedang berlaku di warung abnormal.
Sejauh ini dapat kita lihat bahwa warung abnormal telah mampu menjalankan strategi dengan beradaptasi memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan penjualan online meskipun harus membatasi bisnis offline di gerai. Sejauh ini dapat kita lihat bahwa warung abnormal telah mampu menjalankan strategi dengan beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan penjualan online meskipun harus membatasi aktivitas bisnis offline di gerai. Dengan strategi tersebut, warung abnormal terbukti mampu bertahan di tengah ketidakpastian dan tantangan-tantangan yang muncul selama masa pandemi ini. Cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata maupun tingkah laku, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.